Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutakin TV, kembali lagi bersama saya Elmas Barlinti sebagai host dalam pembahasan kitab pada hari ini. Nah, berbicara tentang KPI, apa sih yang sering ditanyakan? Sering bertanya-tanya nih tentang jurusan KPI, terutama anak KPI sendiri. Sebenarnya jurusan KPI itu bakal bisa jadi kerja apa sih? Untuk itu langsung saja kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa dan beliau juga merupakan dosen tetap di program studi komunikasi dan penyiaran Islam STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bapak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Nah Bapak kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih sekarang gitu? Selain daripada ngajar di STI Dr. KHZ Mutakin, khususnya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, saya di luaran punya usaha, ya sebagai teknopreneur ya. Masya Ya, Allah. pengusaha usaha di bidang teknologi. Perkenalkan dulu ya, ini Bapak Rohendi, MAG MIKOM MA MUD. Beliau ini merupakan dosen tetap di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, Bapak berbicara tentang KPI di SCAI Dr. KHZ Mutakin ini, apa aja sih sebenarnya cakupan ilmu yang dipelajari di jurusan KPI ini? Mungkin flashback ya, bahwa pendidikan saya S1-nya itu pendidikan agama Islam. Pendidikan S2-nya ilmu komunikasi di Universitas Mercu Buana Jakarta dan filsafat Islam di Universitas Paramadina Jakarta. Nah, terkait dengan KPI, S1 saya dulu nggak di KPI ya. Tapi ketika saya merintis di STI Mutakin prodi KPI, saya menemukan perkawinan antara jurusan S1 saya di PAI yang mungkin lebih banyak mempelajari tentang metodologi dan juga keislaman ya, bertemu dengan keilmuan saya di S2 di bidang ilmu komunikasi. Jadi saya merasa bahwa KPI ini adalah perkawinan antara ilmu agama dengan ilmu komunikasi seperti itu. Dan kurikulumnya pun ya ruang lingkupnya ya seperti itu gitu. Jadi ilmu-ilmu komunikasinya tidak ketinggalan, tapi keagamanya juga memang dipelajari seperti itu. Sehingga lulusan KPI itu ya dia bisa berada di dua keilmuan tersebut ya, ilmu keagamaannya dan juga ilmu komunikasinya seperti itu. Berarti KPI itu mencakup luas ya, Ya, Bapak? Iya, bukan hanya soal komunikasi saja. Betul. Jadi kalau saya merasa bahwa mungkin saya kalau tahu bahwa KPI dulu KPI seperti itu, saya mungkin yang jadi pilihan utama adalah komunikasi KPI kan Iya, gitu. betul. Seperti itu. Kalau dulu emang saya cita-citanya jadi guru gitu. Sehingga kuliahnya di keguruan seperti itu. Nah, Bapak berbicara soal tadi yang mana KPI itu sangat mencakup luas. Ya. Nah, menurut Bapak apa sih perbedaan KPI ini dengan jurusan komunikasi yang umum gitu? Ya. Apakah karena di KPI ini banyak belajar tentang dakwah atau Ya. apa gitu perbedaan umum yang sangat jelasnya? Sejauh yang saya tahu bahwa KPI itu kan awalnya muncul dari Fakultas Dakwah ya. Tapi menurut saya sekarang itu dengan melihat beberapa kurikulum di perguruan tinggi dan juga kurikulum di sini, mungkin ini KPI ini yang dia itu hidup atau dia itu ada di antara ilmu komunikasi dan ilmu dakwah gitu. Dia bisa memadukan gitu. Sehingga kompetensi mahasiswa atau lulusannya pun ya berada di dua ranah tersebut gitu. Menurut saya itu lebih luas gitu. Luas. Ya. Jadi kalau pengen belajar dakwah dan ada di KPI ya itu insya Allah. Karena dakwah sekarang itu kan fokusnya bukan dakwah ngomong retorika ya, mengerti tentang ilmu agama, tapi bagaimana dakwah itu dikemas dalam bentuk yang lain kan. Jadi kan kalau dalam ilmu komunikasi itu bahwa komunikasi itu bisa disebut efektif kalau memang memiliki feedback ya, dalam arti ada perubahan gitu.
Dan di dalam dakwah juga kan seperti itu. Betul. Ya, Iya. bagaimana kita selaku dai itu mempengaruhi perilaku mad'u kan seperti itu. Betul. Nah, berbicara tadi soal dakwah, terus komunikasi juga ya pada intinya. Nah, apakah di jurusan KPI itu hanya cocok untuk orang yang jago ngomong saja gitu? Untuk yang orang suka terbiasa berbicara di depan umum gitu, atau bisa juga untuk orang yang introvert gitu. Kadang kan orang yang introvert tuh merasa kalau dirinya tuh saya gak cocok nih masuk ke jurusan komunikasi karena saya introvert gitu. Menurut saya bahwa ketika orang itu merasa dia itu introvert, artinya bahwa introvert itu bukan sesuatu yang dipiara ya, tapi sesuatu yang harus dilatih bagaimana supaya dia itu tidak jadi introvert kan gitu. Justru orang yang tidak bisa ngomong, orang yang tidak bisa dakwah, itu masuk KPI gitu. Supaya apa? Supaya jadi bisa ngomong, bisa dakwah kan gitu. Iya. Jadi jangan kita membungkus kekurangan kita sendiri, tapi kita harus membuka kekurangan kita untuk diisi dengan yang lain. Jadi masuk prodi KPI ya mungkin perlu untuk orang-orang yang tidak bisa ngomong, orang-orang yang tidak bisa public speaking gitu. Karena di sini untuk belajar ya. Seperti itu. Iya, Jadi betul. KPI ya boleh untuk terbuka untuk siapapun yang ingin menjadi makhluk sosial lah. Kan makhluk sosial itu kan makhluk yang selalu ingin berkomunikasi dengan yang lain, berinteraksi dengan yang lain kan gitu. Seperti itu. Iya, apalagi kalau misalkan orang yang beliau itu sudah pandai berbicara di depan umum, public speakingnya jago gitu, terus masuk KPI makin diasah lagi ya Iya. Pak. Betul. Itu lebih tervalidasi lagi keilmuannya kan gitu. Iya. Jadi bagi orang yang belum bisa public speaking menjadi bisa. Bagi orang yang sudah mahir, dia tervalidasi kan Betul, gitu bahwa iya. akan gini kan. Kita punya sesuatu kalau tidak punya sertifikat kita kan nggak diakui kan gitu. Seperti itu menurut saya. Oke. Nah, Bapak kita bahas tentang dakwah nih. Kalau dakwah pasti berbicara tentang nilai-nilai Islam juga ya tentunya. Nah, menurut Bapak, pendapat Bapak gitu, bagaimana cara menyikapi nilai-nilai keislaman yang mana di tengah arusnya zaman gitu yang sekarang tuh banyak sekali hal-hal yang ya kemajuan zaman gitu kan, dengan kemerosotan zaman, bagaimana cara menjaga nilai-nilai keislaman di tengah kemerosotan zaman ini. Kalau menurut saya bahwa persoalan sekarang kan dunia media ya. Betul. Semua orang bisa terpuruk dengan media, semua orang bisa terangkat dengan media ya. Nah, terkait dengan dakwah gitu. Nah, kita kan orang bermain di media itu kalau tidak memiliki etika, tidak memiliki bagaimana itu media, orang bisa celaka gitu. Nah, kemudian ketika orang tahu media tapi dia tidak punya nilai-nilai yang yang menjaga dia gitu, itu bisa terjerumus juga kan gitu. Sekarang kan orang bebas kan untuk menyiarkan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau nilai-nilai keislaman itu lepas, nilai-nilai kebaikan itu lepas dari orang yang suka ngonten, maka yang muncul kan konten-konten yang tidak berkualitas, konten-konten yang malah merusak, yang tidak mengedukasi seperti itu. Jadi kehadiran KPI itu ya dia sebagai nanti mungkin bisa jadi karena salah satu kompetensi lulusan sebagai konten kreator ya. Kalau tidak diiringi, kalau sudah tidak dikawal dengan etika dan akhlak yang baik, maka akan melahirkan konten-konten kreator yang merusak masa depan, merusak generasi kan ya. Bukan mengedukasi seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, di era digital sekarang bidang apa saja yang terbuka luas untuk mahasiswa lulusan KPI gitu? Jadi menurut saya lulusan KPI itu bisa hidup dan bisa bekerja di mana saja. Saya bekerja di bidang teknologi ya, di bidang dan juga dagang gitu. Saya juga butuh untuk apa? Untuk bagaimana dagangan saya bisa dipublis di masyarakat luar gitu. Betul. Bahkan sekarang kan merger Tokopedia dengan TikTok. Karena apa? Karena sekarang orang dagang itu bukan hanya nunggu, bukan hanya orang check out gitu. Tapi dia langsung membuat video, ada yang live gitu. Untuk apa? Untuk supaya orang kayak dagang ya, padahal dia di tempatnya sendiri, tapi dia mempengaruhi volume penjualan gitu. Nah, sekarang anak-anak KPI yang memang dilatih untuk belajar membuat konten-konten seperti itu ya, membuat bagaimana mempublikasikan, itu kan sangat penting sekali gitu. Jadi bukan hanya ngomong nanti saya jadi juru dakwah. Iya, itu salah satu saja gitu.
tapi salah yang lainnya gitu. Yang itu malah lebih banyak lagi gitu. Betul, tapi kebanyakan ya Pak, orang tuh melihat bahwa jurusan KPI itu hanya menjadi seorang pendakwah, Ya, dai, penceramah ya, gitu. Padahal di KPI itu sangat luas ya Pak, ya, terutama di bidang di konten kreator kita diajarin, ya, komunikasi sudah jelas, dakwahnya juga sudah ya. jelas gitu. Ya, jadi kalau orang memilih KPI karena dia itu tertarik dakwah, itu benar banget gitu. Tapi bukan tujuan utama. Ya, karena di KPI akan ada kompetensi-kompetensi yang lain yang mengembangkan bahwa dakwah dia itu bisa lebih daripada yang biasanya kan gitu. Sekarang kan dakwah-dakwah itu bukan hanya ceramah di podium, bukan hanya retorika saja kan gitu. Bagaimana mengemas sebuah cerita, alur cerita, narasi yang memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bisa hidup lebih baik. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak untuk mahasiswa KPI, apa keunggulan mahasiswa KPI dibanding konten kreator lain gitu? Ya tentunya keunggulan yang lain menurut saya itu dari akhlak. Karena banyak orang yang sekarang itu konten-konten ya, tapi konten-kontennya ya kadang-kadang melanggar etika, melanggar hal-hal yang banyak kan orang akhirnya disomasi, Betul. akhirnya misalkan dituntut ya, bahkan yang dipenjara karena yang penting viral ya, yang penting dia itu bisa dilihat banyak orang tanpa memperhatikan bahwa itu berbahaya untuk anak bangsa kan gitu. Itu melanggar misalkan terjadi penistaan agama dan sebagainya. Dan saya yakin anak-anak KPI yang belajar tentang filsafat dan etika komunikasi itu nggak akan melanggar seperti itu gitu. Akan menjaga kan gitu. Apapun profesinya, kalau landasannya akhlak insya Allah akan lebih baik. Karena di zaman sekarang tuh banyak sekali konten kreator, tapi sangat sedikit ya Pak yang mereka tuh konten kreator tapi dengan menggunakan akhlaknya Iya, gitu. Hanya sekedar bikin konten, yang iya. penting viral gitu, tapi sangat sedikit ya. Dan menurut saya ya konten-konten yang seperti itu ya sesaat sajalah gitu. Kalau tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, ya mungkin hanya sekedar bahwa ramai saat itu ya, tapi tidak berbekas pada hati masyarakat. Tapi konten-konten dakwah yang memberikan inspirasi, yang memberikan manfaat, insya Allah gitu kan itu. Dan di KPI belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang kreator di dalam media, tapi memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat banyak. Oke Pak, berbicara tentang konten ya yang Ya, tadi sudah dibahas, bagaimana sih peran mahasiswa KPI dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah eh, derasnya arus zaman gitu, ya. yang sekarang tadi sudah dibahas juga konten kreator itu hanya sangat sedikit gitu Pak, yang mereka tuh menggunakan akhlaknya hanya sekedar mengikuti zaman saja. Ya. Nah, bagaimana mahasiswa KPI dalam menjaga nilai-nilai keislamannya gitu? Mungkin karena gini ya, kalau mahasiswa KPI datang dari pembelajaran yang terstruktur tentang bagaimana belajar Islam, bagaimana tentang belajar komunikasi, ya. Sehingga apa? Sehingga nilai-nilai ketika dia misalkan mempublish sesuatu, dia pasti akan jaga kan gitu. Dia pasti akan ada benang merah bahwa ini harus diridhoi Allah lah gitu ya. Memiliki nilai pesan-pesan moral yang positif kan seperti itu. Tapi kan ada beberapa yang memang dia itu tujuannya dagang dan melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya etika gitu. Sehingga ya apapun dilanggar kan gitu. Nah, kita mencoba bahwa mahasiswa-mahasiswa KPI khususnya di STI Dr. Kayajat Mutakin ini bagaimana bahwa citra kita sebagai content creator ya harus menyala lah, harus berprestasi, harus baik ya, harus diterima publik. Tapi bagaimana menjaga citra ya bahwa apa yang kita bawa, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu tidak terlepas dari visi dan misi dakwah. Ya, yaitu apa? Dakwah itu kan tujuannya apa? Tujuannya mengubah kan. Betul. Ya, kalau apapun yang kita sampaikan kepada publik tidak mengubah ke arah yang lebih baik, maka itu nilai dakwahnya nggak ada. Jadi dakwah itu jangan dibatasi di podium, di majelis taklim, di madrasah ya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan efek yang baik kepada masyarakat, itu juga adalah dakwah. Dan itu adalah komunikasi efektif mungkin di dalam ilmu komunikasi. Iya. Nah, tadi
kita bicara soal dakwah, konten kreator, terus ke dakwah gitu. Nah, di kampus STAI ini pasti kan jurusan KPI itu akan melahirkan para dai gitu, para penceramah, pendakwah gitu. Nah, apakah di STAI ini sudah menyesuaikan kurikulumnya dengan tren yang semakin berkembangnya zaman gitu, Ya. Pak? Menurut saya sudah lebih baik ya. Karena apa? Karena yang anak-anak yang masuk ke KPI selama saya jadi Kaprodi terutama ya, itu anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang awalnya suka dengan dakwah gitu. Disangkanya masuk KPI itu memang dia untuk berdakwah gitu. Tapi ketika masuk ya lebih dari itu gitu. Karena apa? Kemampuan dia dakwah sebagai modal dia masuk KPI itu ditambah dengan kemampuan-kemampuan yang lain, kemampuan-kemampuan digital dan kemampuan-kemampuan bagaimana dia mengelola media kan seperti itu. Nah itu sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan lulusan KPI ya tidak hanya berdakwah saja ya, tapi dia akan jadi seperti di awal saya katakan bahwa prodi KPI ini adalah di mana tempat rumah yang diisi oleh keilmuan keislaman, dakwah dan keilmuan komunikasi kan gitu. Jadi itu in one menurut saya ya, gitu. Seperti itu. Karena saya selaku orang yang pernah kuliah di bidang ilmu komunikasi ya, ya hanya belajar komunikasi saja gitu. Nah, kalau di KPI kan ada komunikasi, ya ada dakwah dan keislamannya ya. Kita belajar sejarah peradaban Islam, kita belajar tentang isu-isu kontemporer di dalam Islam gitu. Jadi hal-hal yang keislaman paling tidak masuk ke KPI, keislamannya nggak bolong-bolong amat lah gitu, seperti itu. Kalau misalkan dia masuk awalnya tidak memiliki basic keagamaan ya. Apalagi yang kebanyakan di teman-teman mahasiswa yang masuk di KPI Mutakin kan ada banyak dari pesantren gitu. Betul. Tapi saya yakin ketika masuk di KPI itu pola kepesantrennya sudah sedikit berubah. Artinya bahwa ada inovasi-inovasi bagaimana dia mengembangkan sisi keilmuan dakwahnya gitu. Bagaimana dia cara berdakwah sudah lain lagi kan sekarang gitu. Seperti itu. Nah, tuh teman-teman di KPI itu sangat luas. Ya. Dakwahnya dapat, komunikasinya dapat, digitalnya dapat. Kita belajar sangat banyak banget ya Pak ilmu yang dapat di KPI itu. Dan anak-anak KPI itu enjoy. Iya, ya, betul. Kan apa? Ya seperti kegiatan-kegiatan ini kan kegiatan anak-anak KPI kan gitu. Yang mungkin maaf ya, saya dulu kan S1-nya pendidikan. Ya belajar tentang kelas, betul. Belajar tentang murid, belajar tentang siswa gitu. Dan cari kerja juga ya pasti cari sekolah gitu. Nah anak-anak KPI kerjanya kayak gini nantinya kan gitu. Bisa jadi penyiar, bisa jadi konten kreator, bisa jadi penulis, bisa jadi pendakwah ya, bisa jadi orator gitu. Seperti itu. Jadi lebih luas gitu area kerjanya menurut saya ya. Oke, berbicara soal kerja nih Pak. Nah banyak kan mahasiswa KPI itu yang pengen kerja di TV, di radio. Tapi sebagai mahasiswa KPI kita tuh bingung mau dari mana dulu nih gitu. Supaya kita bisa kerja di media TV, di radio gitu. Kan sebetulnya ketika mahasiswa itu masuk di jurusan KPI, itu kan seolah-olah langkah dia itu sudah diatur oleh kurikulum kan gitu. Udah diatur oleh mata kuliah. Nah, di KPI Mutakin itu sudah dipersiapkan seperti itu gitu. Dan kan nanti gini, mahasiswa masuk ke prodi KPI itu berbagai macam motivasi ya. Pertama, dia dari pesantren, biasanya ingin mengembangkan dakwah. Tapi ada juga yang dia itu memang senang dari awal, misalkan kalau dulu dia itu STM di bidang broadcasting ya misalkan. Kesini itu ya dia fokusnya itu ke broadcastingnya gitu. Jadi ini kita tidak menuntut bahwa ada yang memang dapat dua-duanya, ada yang memang fokus di niat awal, dia dakwah jadi nanti pendakwah. Ada yang fokus awal dia masuk memang suka dengan broadcasting atau suka dengan komunikasinya gitu. Jadi ada menurut saya ada 3 macam gitu. Lulusan itu ada yang memang fokus dakwah sejak awal, ada yang memang dia itu broadcasting karena memang dia awal juga dari broadcasting. Ada yang memang dapat dua-duanya gitu. Bukan dapat dua-duanya, mengembangkan dua-duanya. Kan kalau kerja orang itu kan tergantung minat ya. Kalau dia minatnya dakwah susah diajak ke ini juga ya. Tapi paling tidak kan dia tahu ternyata dakwah itu bukan hanya seperti itu. Dakwah itu ada metode atau media-media yang lain seperti itu. Jadi saya merasa ini lulusan KPI ini adalah lulusan yang kita bisa hidup di mana saja gitu.
bisa kerja di mana saja. Bayangkan misalkan orang misalkan masuk kantor, kantor itu pasti ada namanya public relation kan gitu. Dan di KPI dipelajari kan gitu. Dan nggak ada satupun perusahaan yang tidak butuh orang humas. Betul. Nggak sekali. ada. Pasti perusahaan itu pasti butuh humas gitu. Uh, nggak mungkin perusahaan itu pasti ada head officer-nya lah gitu ya. Ada orang yang mengelola, kepala pengelola bagian-bagian yang berhubungan bagaimana dia berkomunikasi dengan instansi atau pihak lain seperti itu. Nah, berarti Pak, prospek kerja lulusan KPI ini tuh sangat luas Sangat banget luas, ya? iya. Dan nanti kompetensinya tergantung dia minatnya di mana gitu. Ada yang minatnya saya di dakwah, mungkin ke agamanya nggak sekental orang-orang anak mahasiswa KPI yang masuk dari pesantren masuk ke KPI gitu. Tapi saya senang berkomunikasi, senang bersosialisasi. Ada yang dia itu jadi public relation kan gitu. Orang dagang juga butuh public relation kan gitu. Betul. Iya. Orang dagang nggak mungkin sekarang itu diam. Dagang itu kita harus progresif kan gitu. Mencari relasi, mencari customer dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin jurusan KPI itu masuk bukan pada mungkin masuk ke perusahaan dagang lah gitu. Karena apa? Dia mungkin punya kompetensi dari cara dia bisa memilih komunikasi secara efektif. Persuasinya bagus kan gitu. Orang dagang itu butuh persuasi kan gitu. Yang tadinya nggak ingat mau beli, tiba-tiba karena dipersuasi gitu. Dipengaruhi oleh itu, oh iya ya butuh Jadi juga pengen. ya. Nah jadi pengen. Nah, itu kan orang Iya, komunikasi betul. kan gitu. Jadi nggak akan susah kalau masuk di jurusan komunikasi penyiaran Islam itu ya. Iya, Karena seperti lagu rumah kita semuanya ada di sini. Nah, gitu. berarti di KPI itu sudah dipersiapkan juga ya Pak untuk ke dunia kerja Betul, gitu. betul sekali. Iya betul. Karena saya juga awalnya masuk ke KPI itu pengen belajar dakwah Iya. gitu. Karena KPI itu yang ada di pikiran saya dulu, komunikasi Iya. penyiaran Islam pasti tentang dakwah. Iya. Tapi ternyata setelah masuk banyak banget Iya. yang saya dapat ilmunya, terutama dengan saya di sini juga ini tuh Iya. salah satu pembelajaran juga gitu, Iya. Pak. Bahkan Nah. mungkin tadinya yang misalkan dakwah, ternyata dengan belajar tentang teori komunikasi, tentang keilmuan komunikasi menjadi memiliki cara pandang yang berbeda kan tentang dakwah itu kan gitu. Nah, menurut Bapak apa tantangan terbesar anak komunikasi nih, anak KPI gitu dalam menghadapi dunia kerja di masa nanti yang akan datang? Kalau menurut saya bahwa lebih banyak harapannya ya daripada tantangannya. Tantangannya satu, ya. Dia itu kalau tidak bisa kerja di tempat yang lain ya, dia harus siap untuk menjadi mandiri. Karena apa? Dia harus menjadi seorang entrepreneur. Tantangannya dia harus mampu enggak dia untuk menjadi entrepreneur? Mampu enggak dia untuk tidak bekerja di orang lain tapi dia bisa meng-create usahanya sendiri dengan kreativitasnya. Itu tantangannya menurut saya. Karena apa? Sekarang dunia udah digital, dunia komunikasi ya. Bahkan yang namanya informasi sekarang itu yang menguasai sistem informasi, sistem komunikasi itu nanti yang akan bisa memegang kendali dunia kan seperti itu. Betul. Nah, Bapak, setelah tadi kita berbicara tentang prospek kerja. Nah, apakah lulusan S1 jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini bisa melanjutkan gitu ke S2 yang berbeda jurusan gitu? Karena kan seperti tadi Bapak S1-nya pendidikan, S2-nya komunikasi gitu. Ya. Kalau KPI itu ya kita sarankan kalau memang kita concern ke KPI ya ambil, kalau mau jadi dosen ya supaya linear ya masuk jurusan KPI lagi. Karena KPI ada S1 S2-nya ada. Kecuali kalau S3-nya mungkin bentuknya yang lain ya gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa jurusan KPI tidak itu. Tapi yang bagusnya kan jurusan KPI S2-nya bisa yang bagusnya ya. Pilihan pertamanya ke KPI lagi, pilihan yang kedua jurusan dakwah atau jurusan komunikasi misalkan gitu. Untuk apa? Memperdalam salah satu modal yang ada di S1 gitu. Betul. Gitu. Supaya kalau misalkan kita masuk ke
S2-nya komunikasi lagi. Karena di S1-nya kita sudah Iya. mempelajari ya. Jadi di S2-nya kita mematangkan lagi Betul, jurusan iya. komunikasi. Jadi kalau misalkan kan ada anak yang S1 misalkan, aduh saya interestnya ke masalah dakwah, ya S2-nya bisa ambil dakwah gitu. Tapi kalau mau saya interestnya ke komunikasinya, ya bisa ambil jurusan komunikasi. Apalagi misalkan, wah saya merasa nggak puas nih di KPI S1, pengen masih belajar, ya udah berarti S2 komunikasi gitu. Komunikasi. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk masuk di jurusan yang lain, manajemen apa, yang penting otak kitanya mampu nggak gitu. Keberminatan kitanya itu, interestnya kita tinggi nggak kan gitu. Seperti itu kan. Nah, Bapak kan mahasiswa tuh suka ada ya yang merasa misalkan di pertengahan jalan, aduh aku salah jurusan nih gitu. Nah, untuk mahasiswa KPI yang merasa kalau misalkan aku kayaknya salah jurusan deh, Iya. kenapa aku masuk KPI gitu. Nah, gimana nih menurut Bapak supaya mahasiswa yang merasa seperti itu menemukan arah Iya. gitu dan kembali merasa oh aku nggak salah jurusan kok gitu. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya bahwa masuk KPI nggak akan salah jurusan. Paling nanti salah fokus. Duh, salah jurusan. Nggak ada salah jurusan, tinggal mau fokus kemana. Mau fokus komunikasi, mau fokus ke dakwah. Kan gitu. Kalau di komunikasi, mau kok fokus ke public speaking, kehumasan, protokoler, atau misalkan fokus ke pengelolaan media. Kan gitu. Jadi nggak akan arah. Kalau banyak jalan, orang nggak akan ini kan gitu. Berarti nggak akan ngerasa salah jurusan ya? Nggak akan salah jurusan. Kenapa? Banyak alternatif gitu. Kalau salah jurusan itu masuk dan dia harus kembali lagi kan gini. Ini kan masuk tapi banyak pilihan. Ya cari aja pilihan salah satu kan gitu. Dan tidak harus kembali lagi kan gitu. Tapi mungkin kebanyakan orang ya, terutama masuk jurusan KPI itu kan lebih dominan ke komunikasi juga ya Iya. gitu. Sedangkan misalkan mahasiswanya tuh introvert Pak, Iya. kayak tadi. Sedangkan kan tadi mahasiswa introvert juga bisa kok siapa aja boleh masuk KPI. Iya. Tapi kalau misalkan di tengah perjalanan nih, dia tuh dengan keintrovertannya dia, Iya. dia merasa tidak nyaman gitu Iya. untuk meneruskan di jurusan KPI. Nah mungkin apa gitu pencerahannya untuk supaya dia tuh tetap ngerasa aku masih bisa kok sampai Iya. akhir Iya. gitu. Cuma gini, introvert itu sih penyakit atau habit gitu. Ya kan? Iya. Kalau penyakit berarti sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau habit itu karena kebiasaan dia kan gitu. Kalau menurut saya introvert itu kan berawal dari habit kan gitu. Karena dia nggak mau membuka ke dunia luar untuk bersosialisasi kan gitu. Kalau berani aja misalkan Elmas ya misalkan ya tadinya introvert tapi dipaksa oleh tugas, dipaksa oleh mata kuliah harus misalkan menjadi seorang presenter. Saya yakin nggak akan jadi introvert gitu. Iya kan gitu. Iya. Jadi seolah-olah KPI itu kalau memang introvert itu adalah penyakit, KPI itu orang yang menyembuhkan kan gitu. Betul sekali. Kalau misalkan introvert itu akibatnya kalau habit dia, berarti KPI memberikan ruang kepada mahasiswa yang introvert untuk belajar bersosialisasi, belajar untuk tidak mengurung diri kan gitu. Bahwa dunia ini luas loh Luas. gitu. Ya kan seperti itu. Nah tuh teman-teman yang kalian masih merasa bahwa aku salah jurusan di KPI, ini udah tadi dijawab, udah ada solusinya bahwa kalian tuh jangan takut ngerasa salah jurusan gitu. Iya. Nah Pak, berbicara soal jurusan apa, alumni nih, apa sudah ada gak alumni KPI SCI Mutakin ini yang sudah sukses dan bisa menjadikan contoh untuk adik-adiknya Ya. gitu, adik-adik tingkatnya. Kalau usia KPI yang masih tergolong muda ya, karena mungkin masih kurang dari 10 tahun ya. Itu kalau disebut sukses karena mereka sekarang kalau sukses itu biasanya pada usia-usia 40 tahun ke atas kan Betul. gitu ya. Karena jenjang karir itu nggak seperti ini, nggak harus instan gitu. Tapi minimal ketika mereka keluar, ketika mereka lulus, maka mereka memiliki peluang kerja yang cukup lah gitu, yang potensi. Itu tingkat kesuksesan yang paling minimal ya. Kalau kesuksesan itu harus ditempuh lebih dari 40 tahun ke sana ya. Artinya kalau dia bekerja di perusahaan, pasti sekarang mungkin paling tidak jadi team leader atau supervisor ya. Kalau untuk jadi manajer kan butuh 40 tahun sampai ke sana lah gitu. Tapi saya yakin ya, anak-anak lulusan KPI itu mendapatkan tempat di masyarakat seperti itu. Betul. Saya punya perusahaan,
itu apa karyawannya anak KPI. Dan itu gampang dilatih gitu ya. Nah, Bapak terakhir nih, closing statement-nya buat anak-anak jurusan KPI atau buat calon mahasiswa baru jurusan KPI. Boleh nih Bapak dikasih closing. Mungkin gini ya, kalau misalkan seorang bidan, dia tidak akan pernah kehilangan pekerjaannya, karena setiap tahun, setiap hari ada orang yang melahirkan. Nah, demikian juga dengan lulusan KPI, dia nggak akan kehabisan pekerjaan selama orang itu bicara, selama orang itu bersosialisasi, selama orang itu ribut di media seperti itu, nggak akan kehilangan pekerjaan. Gitu. Sama seperti bidan, bidan itu akan kehilangan kerjaan kalau nggak ada orang yang melahirkan kan gitu. Betul. Ya kan? Yeah. Orang komunikasi juga sama, akan kehilangan pekerjaan kalau semua orang itu sudah diam. Yeah. Itu mungkin closing statement saya ya. Masya Allah sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Jadi untuk mahasiswa nih dan untuk calon mahasiswa kita semakin terbuka nih tentang jurusan KPI karena tadi kita sudah membahas tentang seputar di KPI. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Sama-sama. untuk waktunya, Ya. telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang yang penuh manfaat sekali Insya pada Allah. hari ini. Buat sahabat Mutakin TV yang sekarang masih kuliah di jurusan KPI atau buat mahasiswa baru nih yang baru mau masuk ke jurusan KPI, jangan takut salah jurusan dan kalian pasti seru dan ayo bergabung bersama kami di jurusan KPI dan salam komunikasi Bapak. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Nah, itu saja pembahasan kita pada hari ini, pada episode kali ini. Saya selaku host, saya Elmas Barlinti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.